Dalam masa rahmat ini aku berdoa kepadamu ya Tuhan, demi kerelaan-Mu dengarkanlah aku dan selamatkanlah aku seturut janji-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sertamu. Selamat pagi, berkah dalam. Kita siapkan hati dan budi kita agar pantas untuk berjumpa dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjuang sendirian pada masa pertobatan kami. Teguhkanlah iman kami agar mampu mengikuti kehendak-Mu dengan setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ibu, bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Bacaan yang kita dengarkan pada pagi hari ini meneguhkan permenungan kita kemarin. Ketika kita mencoba untuk semakin meyakini Tuhan yang begitu murah hati dan begitu maha kasih bagi diri kita. Kemarin kita bersama-sama merenungkan bahwa di dalam kehidupan seringkali kita mesti terus-menerus setia kepada kehendak Allah sendiri. Kenapa? Karena kita meyakini Allah yang maha kasih dan maha setia itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan kesetiaan itulah yang menjadi seperti air yang mengalir bagi hidup kita, yang juga akan menghidupkan kita, membawa daya dan semangat bagi kita. Itu semua diteguhkan di dalam bacaan hari ini. Ketika Tuhan bersabda, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Seringkali kita menyebut Tuhan sebagai Sang Maha Rahim. Bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu Maha Rahim. Maha Rahim kita tahu dan kita pasti juga ingat, kalau yang ingat, bahwa rahim ibu bagi seorang bayi yang ada di dalam kandungan, inilah tempat yang paling nyaman. Ketika seseorang dikandung dalam kandungan ibu, seorang ibu yang mengasihi anaknya pasti akan mengusahakan segala sesuatu agar bayi di dalam kandungannya sehat. Entah itu si ibu itu mencarikan dokter untuk konsultasi bagaimana biar kandungannya sehat. Lalu oleh dokter dinasehati macam-macam. Oh, konsumsi susu ini, beli susu ini. Wah, lalu kemudian konsultasi dengan seorang psikolog anak misalnya, atau psikolog ibu dan anak itu. Oh, ini biar bayinya tumbuh sehat, mesti njaluk dilus-lus, minta dilus-lus setiap hari, setiap waktu. Lalu setiap hari, setiap waktu dilus-lus, kemana-mana lalu ngelus-lus perut, ngelus-lus perut itu. Apapun akan diusahakan oleh seorang ibu untuk menjaga kandungannya, untuk menjaga anak supaya tetap sehat, dan anak yang ada di dalam rahim merasa nyaman dan aman. Maka seringkali kenyamanan itulah yang kita rindukan bersama-sama. Ketika kita sudah lahir, kita merindukan kehangatan rahim seorang ibu. Dan demikianlah tempat ternyaman itu sekarang dalam kehidupan rohani, ini juga kita rasakan melalui kedekatan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, ketika kita memahami Allah sebagai Sang Maha Rahim, maka hanya di tempat Tuhanlah kita mendapatkan kenyamanan dan keamanan.
Tuhan senantiasa memberkati hidup kita, tidak meninggalkan hidup kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Dan selama kita menunggu harapan-harapan kita nantinya dikabulkan oleh Tuhan pada waktu yang terbaik, Tuhan tidak diam saja, melainkan Tuhan tetap menjamin kita agar bisa hidup. Hidup itu baik hidup secara fisik, karena kita senantiasa diberikan berkat untuk bisa bertahan hidup di dunia ini. Kita masih diberi nafas kehidupan, kita masih bisa mendapatkan makanan. Tetapi selain itu juga hidup rohani, di mana kita selalu disegarkan dengan berbagai macam kehidupan rohani, perayaan-perayaan Ekaristi, aneka macam doa yang juga ditawarkan kepada kita semua yang bisa kita hayati setiap hari. Ini semua adalah berkat Tuhan bagi hidup kita. Cara Tuhan untuk tetap menjaga diri kita. Kemarin kita merenungkan bahwa sekali waktu atau kadang-kadang kita memiliki harapan-harapan tertentu pada Tuhan, tetapi seringkali harapan itu juga tidak terkabul. Maka bukan menjadi alasan bagi kita untuk menyerah di tengah jalan, karena toh Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Apa yang kita harapkan ini, ketika ini juga menjadi kehendak Tuhan, ini pun juga akan kita peroleh suatu ketika. Tetapi sebelum kita memperoleh ini, kita pun juga tetap bisa bertahan dalam hidup kita, karena Tuhan tetap menjamin hidup kita. Bacaan Injil meneguhkan kita semua bahwa sampai sekarang pun Allah tetap bekerja. Allah tidak tinggal diam, Gusti ora sare. Konon katanya dalam bahasa Jawa seringkali banyak orang menyebut Gusti ora sare. Maka mari kita semakin meyakini Tuhan yang seperti ibu menjaga anak di dalam kandungan. Allah yang Maha Rahim selalu menjamin kehidupan kita. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, dengan mengikuti perayaan kudus ini, kami Engkau perkenankan mengalami rahmat pengampunan-Mu. Mampukanlah kami mewujudkan pertobatan sejati demi memperoleh kehidupan yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Kita semua, sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa, keluarga dan komunitas kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memelukmu, persatukan diriku denganmu. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu.